Apa kabar pemirsa setia BBS TV dimanapun Anda berada? Berjumpa bersama dengan saya Devi Putri dalam program liputan khusus Tukso promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Bapak Nur Hadi SPD. Pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwasanya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang akrab kita sapa dengan sebutan BKKBN mewajibkan kepada calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum pernikahan. Yang fungsinya di sini yaitu menekan angka stunting atau gizi buruk pada anak. Seperti apa keterkaitan antara pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan mengapa harus demikian akan kita bahas bersama sesuai dengan tema kita, yaitu pemeriksaan kesehatan calon pengantin untuk mencegah stunting. Bersama dengan ketiga narasumber kita, yang pertama beliau adalah anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Bapak Nur Hadi SPD. Dan narasumber yang kedua, Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Nyigit Wudi Amini Esos MSC. Dan narasumber yang ketiga, beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kediri, Bapak Sumedi SKMMM. Baik, langsung pada pembahasan kita hari ini. Demi mencegah stunting dari hulu, salah satunya mulai dari calon pengantin. Kita pengen tahu seperti apa pendapat dari anggota Komisi 9 DPR RI mengenai mencegah stunting dari hulu, salah satunya dari calon pengantin itu tadi. Bisa disampaikan, disilahkan kepada Bapak Nur Hadi SPD. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa BBS TV dan juga selamat pagi para undangan Bapak Ibu yang hadir di sini di Balai Kelurahan Stonopande, Kecamatan Kota Kediri. Pertanyaan yang sangat bagus bahwa ini menjadi pencegahan jangka panjang ya Mbak ya, untuk terkait penurunan stunting mulai dari hulunya, yaitu dengan mempersiapkan pernikahan sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Jadi pernikahan dini itu terbukti menumbuhkan angka stunting yang cukup signifikan. Saya kemarin bersama Bu Sofia Hani ya di Bondowoso bersama BKKBN juga, ternyata stunting di Bondowoso cukup tinggi. Karena apa? Ya, salah satu penyebabnya adalah karena angka pernikahan dini itu juga tinggi. Ya, di sana ada banyak sekali pondok-pondok pesantren yang ternyata menjodohkan putra-putrinya, ya sudah cocok jodoh, itu langsung dinikahkan. Padahal usianya masih ada yang 15, 16 kan. Wah, begitu. Ini perlu dihindari ya Pak ya tentunya. Dan ya. Kemarin saya sampaikan Kepala Dinas KB di Bondowoso, untuk sosialisasi pencegahan stunting ini wajib melibatkan para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren, karena pernikahan dini banyak terjadi di kalangan pondok pesantren, bahwa pernikahan dini itu sangat berisiko melahirkan bayi stunting. Kenapa? Karena dari si ibunya bayi itu organ reproduksinya kan belum matang ya, sehingga rawan melahirkan bayi stunting. Suaminya dengan usia yang sangat muda tentu juga belum memiliki level pemikiran yang yang lebih wise, lebih bijak kan begitu ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Maka termasuk Kota Kediri ini saya berharap menuju zero pernikahan diri dan juga menuju zero angka stunting yang sekarang 12%. Saya harap nanti kalau di 2024 ini kan targetnya nasional itu kan 14%, dari sekarang masih di angka 24%. Maka Kota Kediri harusnya 2024 sudah 5% lah.
kemudian 3 tahun kemudian harapannya Kota Kediri sudah 0%, 0% Amin. stunting ya. Masyarakat harus ikut serta nih. Dan kita juga menyampaikan terima kasih banyak atas kepedulian dari Pak Nur Hadi ini kepada masyarakat Kota Kediri tentunya ya untuk percepatan penurunan stunting. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk beliau. BKKBN. Berencana itu keren. Pak Nur Hadi. Matur nuwun, Oke. Pak Nur. Baik pemirsa, kita juga ingin tahu seperti apa kebijakan yang sudah dicanangkan oleh BKKBN terkait dengan persiapan pernikahan, khususnya dalam pemeriksaan sebelum pernikahan itu terjadi. Dan di sini ada rentan waktu 3 bulan sebelum menikah harus memeriksakan kesehatan. Boleh diberikan tanggapan di sini Ibu? Beliau selaku Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Nyigit Wudi Amini Esos MSC. Disilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Yang terhormat sebelumnya Pak Nur Hadi, alhamdulillah bertemu lagi dengan beliau, salah satu anggota DPR RI Komisi 9 yang mempunyai kepedulian cukup tinggi terhadap pengembangan SDM bangsa ini ya, sehingga nanti generasi penerus diharapkan punya daya saing yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pencegahan stunting terutama dimulai dari calon pengantin, BKKBN cukup concern di sana karena melihat memang kalau kita ingin generasi yang unggul, ini calon pengantin itu harus dipersiapkan dengan baik. Jadi menyelesaikan persoalan itu dari hulu, karena calon pengantin inilah yang akan nanti menjadi calon ibu, calon ayah ya, calon orang tua. Sehingga nanti harapannya calon-calon ibu ini dia itu menikah itu pada usia yang memang sudah pas, sudah ideal, kondisinya sehat, kemudian dia sudah siap hamil ya, dan hamilnya sehat. Sehingga nanti harapannya akan melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Jadi sangat penting memperhatikan calon-calon pengantin ini kesiapannya. Karena itu sangat disarankan bahwa pasangan-pasangan muda yang mau menikah, ayo periksa kesehatan ya. Periksa kesehatan apa saja yang diperiksa? Ya mulai dari HB-nya. Jadi kalau HB-nya itu di bawah 12 artinya dia tidak normal, itu bisa menstimulasi terjadinya di sana anemi. Kalau anemi itu panjenengan juga perso sendiri ya, kalau ada anak muda kita anemi itu udah ngantuan, konsentrasi nggak bisa fokus dan udah nggak sehat saja. Dan kemudian periksa apa lagi? Lingkar lengan atas. Lingkar lengan atasnya remaja itu kalau bisa ya di atas 23,5 cm ya. Dan kalau kita ingin memeriksakan kesehatan, pengen tahu lingkar lengan, mengambil tablet itu, kira-kira kita harus kemana ini Bu? Dan bagaimana aksesnya untuk itu gitu Bu? Bisa disampaikan usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama dengan kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan Khusus. Baik, kembali bersama dengan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Nyigit Wudi Amini Esos MSC. Tadi sudah dijelaskan ya Bu, seperti apa kebijakan dari BKKBN tentunya. Dan kita sebagai calon pengantin ataupun masyarakat jika ingin memeriksakan kesehatan, di mana Bu? Apakah di desa-desa sudah ada atau bagaimana, bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, baik. Kalau kita berbicara bagaimana mereka bisa mengakses tadi misalnya mikronutrien atau zat besi, kemudian bagaimana pemeriksaan kesehatan, ini bisa ke vaskes terdekat ya, bisa ke puskesmas. Kalaupun tidak tahu, di setiap desa sekarang sudah ada yang namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari ada bidan desa, ada kader PKK, ada kader keluarga berencana. Nah monggo bisa ditanyakan juga ke beliau-beliaunya dan nanti akan dibantu, diantar dan seterusnya, karena di sana sudah ada bidan desa juga, pasti juga bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi ini penting untuk remaja melakukan atau pasangan mau nikah itu memeriksakan kesehatannya. Dan ada satu hal lagi Mbak yang kita juga penting perhatikan, bahwa kalau menikah kemudian juga nanti hamil, jangan sampai 4T ya, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu banyak, dan jangan terlalu sering, itu istilahnya. Jadi itu penting. Hindari 4 terlalu itu tadi. 4 terlalu, karena sebenarnya begini. Iya, bagaimana? Karena begini. Sekarang ini kita juga cukup, tadi kalau Pak Nur menyampaikan di Bondowoso bagaimana angka pernikahan anak itu cukup tinggi ya, pernikahan dini. Ini kita barusan baca nih di media massa, di Kabupaten Kediri dispensasi kawin itu sampai 300 orang. Waduh. Nah itu jangan sampai kabupaten, nah mudah-mudahan kota enggak kena gitu ya. Nah ini tapi mengindikasi ada kalau terjadi dispensasi kawin kan biasanya tadi di awal Pak Nur menyampaikan ada kecelakaan, biasanya karena dia sudah hamil duluan, artinya kontrol sosial, kontrol orang tua menjadi penting juga untuk diperhatikan. Jadi seberapa penting sih sebenarnya Bu pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, dan bagaimana sih melakukannya itu Bu? Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi itu penting sekali. Kenapa penting? Karena ini adalah calon-calon ibu ya, calon pengantin itu calon ibu, calon ayah ya. Dia yang akan calon-calon ibu yang akan hamil, dia yang akan melahirkan generasi kita. Nah ini karena itu ini harus dijaga betul, harus diperhatikan kesehatannya supaya dia hamil, melahirkan sehat, generasi yang lahir juga sehat. Dan bagaimana melakukannya? Tadi kita harus lakukan pemeriksaan mulai dari HB-nya bagaimana, lingkar lengan atasnya bagaimana, indeks massa tubuhnya bagaimana, 4T atau tidak, kemudian calon suami itu merokok atau tidak, mungkin bisa dilakukan treatment tertentu gitu ya Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita juga pengen tahu pemirsa, sebenarnya strategi apa saja yang sudah dilakukan oleh OPD KB dari Kota Kediri untuk menjalankan program pemeriksaan kehamilan ini sebelum menikah. Apalagi sebelum menikah harus memeriksakan kesehatan 3 bulan sebelumnya. Bisa disampaikan di sini dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kediri, Bapak Sumedi SKMMM. Disilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Surhanti Pak Nuradi, Bu Nyigit dan Bapak Ibu sekalian, untuk Kota Kediri strategi apa yang dijalankan untuk stunting? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa program stunting ini adalah program nasional, programnya Pak Jokowi, di mana tahun 2045 kita akan menjadi generasi emas. Artinya apa? Generasi tahun 2045 anak-anak Indonesia harus menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, anak yang beragama. Artinya apa? Pak Jokowi tidak mau kalau kita hanya pintar saja tapi tidak beragama, tidak bisa mendoakan orang tuanya. Setuju atau tidak? Nah untuk itu pemerintah Kota Kediri mengambil langkah-langkah bagaimana untuk penurunan stunting ini. Kita kemarin sudah berkomitmen di Kelurahan Bangsal. Awal tahun kemarin seluruh OPD dikumpulkan, seluruh camat dikumpulkan, seluruh lurah dikumpulkan,
dan seluruh tokoh masyarakat dan perguruan tinggi dikumpulkan untuk membuat suatu komitmen bagaimana menjalankan tugas masing-masing dalam penurunan stunting. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada masalah di keluarga bisa tanya ke OPD masing-masing, masalah kesehatan ke puskesmas, masalah tanaman pangan ke pertanian, masalah KB ke PLKB. Nah, dalam rangka pemeriksaan tadi Bu, kita sudah melatih namanya tim pendamping keluarga yang disampaikan Bu Niki tadi. Baik, menurut pandangan Bapak selama ini sebagai anggota Komisi 9 DPR RI, seperti apa lembaga-lembaga terkait dalam menjalankan fungsinya selama ini, terutama dalam hal pernikahan atau persiapan pernikahan? Bisa disampaikan usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama dengan kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tukso Promosi KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Nur Hadi SPD. Baik, tadi sudah kita sampaikan tentunya dan sudah beliau sampaikan juga kepada masyarakat yang ada di rumah dan yang hadir di sini berkaitan dengan pernikahan dan juga peraturan perundang-undangan tentang pernikahan. Di sini kita juga ingin tahu seperti apa pandangan dari Bapak Nur Hadi selaku anggota Komisi 9 DPR RI terkait dengan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya yang menjalankan fungsinya selama ini dalam hal pernikahan ataupun persiapan pernikahan. Seperti apa Pak, bisa disampaikan? Ya, jadi di sini BKKBN sebagai stakeholder utama tentu tidak bisa mensukseskan program ini secara sendiri, harus melibatkan lembaga-lembaga yang lain ya, seperti Kementerian Kesehatan dan juga kementerian-kementerian yang lain, termasuk juga ini harus bersinergi dengan pemerintah daerah ya, dalam hal ini yang seperti contoh Pak Medi ini dari Kota Kediri tentu wajib secara masif melakukan sosialisasi bagaimana agar khususnya masyarakat di Kota Kediri ini paham betul bahwa pernikahan dini itu tidak baik ya, tidak baik dari sisi segala bidang. Salah satunya adalah berpotensi melahirkan generasi yang tidak berkualitas ya. Padahal menuju 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka, sekitar 23 tahun dari sekarang, maka bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun-tahun ini itu adalah menjadi penentu seperti apa gambaran Indonesia di tahun 2045. Maka menuju zero stunting ini penting, dan sekali lagi BKKBN tidak bisa sendiri ya, melibatkan lembaga-lembaga yang lain, melibatkan ulama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Maka khususnya mungkin kalau di Kota Kediri tidak begitu banyak ya. Tadi saya sempat kaget juga yang minta dispensasi di pengadilan tinggi di pengadilan agama sekitar 300. Dispensasi itu maksudnya perempuan yang usianya di bawah 19 tahun itu kan tidak boleh menurut undang-undang nikah, Mbak. Nah, itu wajib minta dispensasi dari pengadilan agama. Nah, pertanyaannya yang saya agak penasaran dari 300 tadi itu masalahnya apa? Apakah mosok kecelakaan kabeh, kan nggak mungkin kan gitu ya. Nah, ini harus jadi pertimbangan, jangan sampai pengadilan negeri itu juga semudah itu mengeluarkan dispensasi, agar benar-benar dicermati, melibatkan dari unsur medis, dari stakeholder yang lain, sehingga mengeluarkan dispensasi itu benar-benar tepat lah. Oke, tapi kalau untuk inovasi, kebijakan, strategi yang sudah dicanangkan oleh BKKBN itu sendiri sudah bagus Pak ya?
Ya, sudah berjalan bagus dan kita mendatangkan audiens atau peserta sosialisasi seperti ini tidak hanya pada usia usia keluarga ya, usia milenial, Remaja atas, juga Pak ya. Tetapi beberapa kegiatan saya bersama dengan PKKBN juga mendatangkan generasi Z ya, usia yang belasan tahun. Oke. Nah, kenapa? Agar mereka juga paham bahwa anak-anak itu atau teman-teman remaja itu benar-benar mempersiapkan pernikahan itu sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Baik. Sekaligus memang tidak saklek harus 19 tahun ya Pak ya. Kan kadang menyelesaikan S1 itu lebih dari 19 tahun ya. Itu pokoknya rentang antara 19-25 itu saya kira usia yang sangat produktif untuk menikah. Baik, mungkin ada masukan Pak? Ya, khususnya untuk Kota Kediri, jaga tren penurunan stunting ini Pak Medi beserta jajarannya, dan juga selamat buat Bapak Wali Kota Kediri. Saya yakin Kota Kediri menjadi pilot project bagi kota dan kabupaten yang lain, ini terus dijaga dan ke depan menuju zero stunting ya. Ini tidak bisa hanya Pak Medi sendirian ya, harus melibatkan dari berbagai macam pihak agar Kota Kediri bisa bebas stunting, juga tidak ada pernikahan dini. Kita fokus seperti yang disampaikan Pak Medi tadi, cita-citanya menjadi kota metropolitan. Kota metropolitan berarti harus diikuti pendapatan per kapita penduduk juga naik. Pendapatan per kapita penduduk bisa naik kalau ada sumber-sumber mata pencaharian itu tambah, ada investor masuk dan lain-lain. Gitu. Betul, semoga prevalensi stunting bisa 14% di tahun 2024 mendatang sesuai dengan program dari Indonesia. Untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, mari kita sadari dan kita periksa kesehatan sebelum kita menjadi orang tua. Karena dengan orang tua yang sehat akan lahir generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas sesuai dengan cita-cita kita bersama. Sebelum menikah, jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan demi penurunan stunting di Indonesia. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali dalam season Tanya Jawab. Tetaplah bersama kami. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Kembali dalam liputan khusus, kita masuk di season Tanya Jawab. Kita persilahkan kepada Anda untuk memberikan pertanyaan, silakan. Angkat tangan, Bapak Ibu. Oke, langsung. Dari Ibu, monggo silakan langsung maju ke depan. Boleh di depan sini, Bu. Oh ya. Dengan Ibu siapa di sini? Saya Bu Sumiatun. Bu Sumiatun. Dari mana, Bu? Jagalan. Pertanyaannya, Bu. Gini Bu, mengapa kalau mau menikah harus menunggu 3 bulan? Umpama itu mendesak, belum ada 3 bulan harus nikah umpamanya gitu, gimana? Pertanyaannya, mengapa pemeriksaan kesehatan harus 3 menunggu bulan. 3 bulan? Heeh. Gimana kalau nikahnya mendesak? Oh, Waduh, oke. Ada lagi pertanyaan? enggak, itu aja. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, monggo silakan narasumber. Baik, Bu Sumiatun, luar biasa pertanyaannya. Jadi, kenapa harus 3 bulan? Sebetulnya 3 bulan tadi itu pemeriksaan kesehatan untuk kemudian mempersiapkan diri si calon ibu itu sel telur, sel sperma si bapaknya itu bagus ya, dan itu memang sudah diteliti minimal itu 3 bulan. Kalaupun akhirnya
Ini kan ibu-ibu sekarang sudah tahu, berarti bisa antisipasi. Nah kalau ternyata ini sekarang ini anak saya atau remaja saya sudah besok nih mau menikah, gimana gitu ya. Nah gini Bu, dicek lagi, tetap saja lakukan pemeriksaan kesehatan. Nanti kan kita juga bisa mengatur ya. Kalau Pak Nur tadi sudah berkali-kali bilang merencanakan ya, merencanakan. Oke. Bisa mengatur kesehatan sel telur sperma itu minimal 3 bulan. Dikasih tahu Bu, Dok, Le gimana kalau sekarang program ini hamilnya entar 3 bulan lagi. Kalau nikah nggak apa-apa, tapi ayo kalau dirasa dia lilanya di bawah lingkar lengan atas di bawah 23, HB-nya belum normal, ayo makan yang bergizi, jaga kesehatannya, olahraga. Nah nanti hamilnya ntar dulu ya, gitu loh. Nikahnya nggak apa-apa, tapi mungkin program hamilnya ntar dulu, kan bisa pakai kondom atau pakai kondom lah ya kalau untuk segera nanti setelah itu bisa hamil. Jadi strategi itu bisa dilakukan Bu. Tadi itu kita antisipasi normal. Kalau jauh-jauh hari kita sudah tahu, oh saya mau nikah nanti nih 3 bulan lagi atau tahun depan. Sekarang nih gizinya si remaja, gizinya si calon pengantin itu harus bagus supaya dia sehat, nanti generasi yang lahir supaya tidak stunting. Jadi itu strateginya Bu. Jadi nggak apa-apa mau nikah, nanti tinggal perencanaannya aja. Mau hamilnya kapan, lahirnya supaya nanti generasinya nggak stunting gitu. Kira-kira gitu Pak. Oke, mungkin ada tambahan dari Bapak? Jadi saya sepakat dengan Bu Nyige. Jadi pada prinsipnya itu siap untuk hamil Bu. Kalau belum siap jangan hamil dulu. Boleh menikah tapi dijaga kesehatannya dulu. Nanti kalau sudah sehat baru boleh punya anak. Nah bagaimana untuk menunda punya anak? Harus ikut program KB. Bisa pakai pil, kondom. Kalau jangka panjang bisa pakai IUD ataupun spiral. Saya kira itu aja. Okay? Oke, mungkin dari Pak Nur Hadi mau menambahkan Pak? Disilakan. Tadi Bu Sumiatun nggih, kenapa kok harus nunggu 3 bulan? Mboten ndang-ndang gitu ya. Berarti niku calon pengantinnya selak keblet Bu nggih, selak puingin ngoten nggih. Puingin roh rasane ngoten nggih. Iya, memang ini sebenarnya demi kebaikan si pasangan itu juga ngoten ya. Tentu ya wong kita itu kalau sekarang bukan masalah kesehatan saja Bu, coba kalau kita mempersiapkan hajatan gitu, sewa terop ya, kemudian mempersiapkan memilih harinya hari yang baik, netone sing cocok kan begitu Bu ya, dan mempersiapkan ancang-ancang mempersiapkan biayanya kan begitu. Nah itu dari sisi ini faktor ekonomi, faktor sosial. Lah faktor kesehatan ini penting. Karena nanti dari konsultasi dengan dokter bisa jadi disampaikan, tolong ini ditunda kehamilannya karena ibu Mbak E ini ada ini masalah seperti ini, bisa jadi. Atau nanti boleh langsung diperbolehkan program hamil gitu. Jadi itu pentingnya kita konsultasi ke tim medis atau dokter sehingga kita tahu betul kesiapan kondisi kesehatan calon suami, calon istri itu seperti apa begitu. Baik, luar biasa, terima kasih Pak Nur Hadi. Luar biasa. Jadi kalau di Kota Kediri kebanyakan kasus stunting karena pernikahan dini ya Pak ya. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Kita juga ingin menjelaskan di sini tentunya ya, bahwasanya menyampaikan kepada pemirsa di rumah, stunting ini ada beberapa faktor penyebab, diantaranya dari lingkungan, sanitasi yang kurang bersih. Maka dari itu selalu kita tekankan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, karena reproduksi ini harus sudah siap ketika nanti hamil dan juga menikah. Apalagi 1000 hari pertama kehidupan setelah anak itu lahir. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Mulai dari sekarang bagi calon pengantin jangan lupa untuk selalu memeriksakan kesehatan 3 bulan sebelum pernikahan. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita, boleh tepuk tangan untuk beliau. BKKBN Pak Nur Hadi melaku nang Kediri ning Bolowerti tuku kain karo kolang kaling.
Yuk wong Kediri bareng Pak Nur Hadilan BKKBN kita cegah stunting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.